Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan BST. Kali ini saya akan mau sharekan tentang tetap cuan saat indeks harga saham gabungan tertekan. Jadi ini bukan basa-basi dan bukan clickbait ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan fakta yang ada. Jadi saat ini ekonomi global dan ekonomi Indonesia tidak bisa dibilang baik-baik saja gitu ya. Inflasi di Amerika dan di Eropa dan negara maju lain yang tinggi disebabkan karena memang macetnya suplai energi dan juga bahan makanan. Terjadi krisis energi dan bahan makanan walaupun sudah OPEC sudah menaikkan suplai minyaknya, tetap saja terjadi ketidaksinkronan suplai karena memang secara letak geografis letaknya terlalu jauh dibanding jika diambil di Rusia, dan itu dampaknya kemana-mana di seluruh dunia dan kita juga belum tahu akan berakhir sampai kapan. Faktanya bahwa indeks harga suku bunga acuan di Amerika di The Fed minggu-minggu kemarin naik 0,75 basis point, sedangkan kemarin hari Kamis suku bunga acuan Bank Indonesia ditetapkan tidak naik, tetap di 3,5%. Artinya ada kemungkinan potensi bahwa rupiah akan segera melemah di hari-hari berikutnya. Ini bukan nakut-nakutin, tapi memang faktanya akan seperti itu. Dan itu implikasi jangka panjangnya bisa menyebabkan indeks harga saham pun di satu sisi bisa naik, tapi jika terpleset tentang surplus perdagangan bisa justru akan makin tertekan IHSG karena data-data kendaraan bermotor, penjualan kendaraan bermotor di Indonesia pun juga mulai melambat gitu ya. Jadi bagaimana sih tipnya? Oke, sebelum kita mengulas lebih lanjutnya, kita dengarkan video saya sebelumnya. Jadi saya mengulas di 1 bulan kemarin ya, mengulas tentang saham Rise itu PT Jaya Sukses Makmur Sentosa, kodenya IDX RISE. Di situ jelas saya mengatakan buy dan saat itu di harga 410, dan kemudian hari-hari bergulir dengan kondisi IHSG tertekan dan sekarang ada di posisi 665 ya, sekitar naik sekitar 60 sampai 65% kurang lebih, karena tadi pagi itu masih 710 karena memang sepertinya trennya sudah selesai, jadi saya bicarakan. Jadi kalau Anda mau close ya ini adalah saat close, sebelum nanti kena IDP. Kita dengarkan dulu. Jumat 29 April 2022. Hari ini kita akan bahas mengenai saham Rise Jaya Sukses Makmur Sentosa, ada di sektor consumer cyclic. Apa yang menarik dari saham ini? Tentu saja karena saham ini masuk dalam radar dashboard saya, sehingga wajib bagi saya untuk menganalisanya, karena besar kemungkinan saham ini akan melakukan trending di hari-hari ke depan ini. Ya, oke, jelas sekali ya. Di tengah IHSG yang melemah, saya melalui saham RISE mendapatkan cuan 60-65%. Jadi artinya apa? Bahwa saat IHSG turun pun ternyata ada saham yang naik. Dan ini bukan pertama kali saya memprediksi saham-saham yang benar. Anda boleh lihat video-video saya sebelumnya. Sebagian besar prediksi saya selalu benar. Oke, sekarang tipnya apa? Bagaimana saya bisa presisi? Bahkan saya memprediksi saham turun pun seperti saham Bank Alo sekarang pun juga turun
masih turun terus sampai turun 42% ya kalau nggak salah dari prediksi saya kemarin. Dan mengapa ini bisa benar? Yang pertama adalah bacalah saham secara fundamentalnya, secara laporan keuangannya. Memang akan terjadi abnormal pada fase-fase tertentu bahwa harga saham seolah-olah tidak sinkron dengan kinerjanya. Tapi justru itulah saat peluang di mana kita masuk, gitu. Karena kita berinvestasi di saham itu untuk mendapatkan capital gain itu adalah untuk menikmati ketidaksinkronan itu justru. Pada akhirnya jika perusahaan itu bagus secara kinerja keuangannya, maka mau tidak mau sahamnya akan naik walaupun ada delay time-nya, ada yang namanya lag time-nya. Justru kita bermain di lag time-nya itu sehingga kita tidak investasi saham berbulan-bulan tanpa kepastian. Harus jelas time frame-nya sampai seberapa, sampai dia naik seberapa. Seperti yang saya contohkan saham Rise ini, saya sudah close. Kenapa? Ya memang saya prediksi bahwa ini tidak akan berlama-lama naiknya. Ganti saham lainnya. Seperti itu. Dan yang kedua adalah triggernya. Trigger itu didapat dari berita, corporate action, dan juga mungkin secara teknikal juga. Tetapi trigger itu penting, hanya dua ya. Jadi fundamental dan trigger. Kalau Anda mengacu pada dua hal ini, fundamental dan trigger, kemungkinan besar Anda akan sukses untuk secara konting itu mendapatkan keuntungan sedikit demi sedikit, dan akhirnya makin lama makin Anda memahami bagaimana cara kerja saham itu bekerja. Anda bisa lihat bagaimana saya menganalisa fundamental dan juga menganalisa trigger berita corporate action itu melalui video-video yang telah saya tayangkan. Sayangnya memang seperti video Rise ini nggak ada yang komentar ya. Jadi mungkin saya bikinnya kurang sensasional, kurang melankolis gitu sehingga tidak terlalu banyak menarik perhatian karena emang gimana ya, tipikal sosial media itu emang harus mengharu biru dulu baru orang harus mencampur adukkan perasaan dulu baru orang simpati dan sebagainya. Dan biasanya yang edukasi itu sedikit yang melihatnya justru. Dan sebetulnya saya mengajak bahwa untuk menjadi investor yang bagus itu ya harus edukasi, kurangi hahahi cengengesan dan sebagainya, karena itu nggak mungkin ya, walaupun belajar dengan fun itu nggak mungkin fun terus-terusan sampai belajarnya dilupakan. Demikian tip dari saya bagaimana tentang mendapatkan cuan, dan ini adalah realita dan memang saya sudah memprediksinya bulan yang lalu dan sekarang cuan. Itu bukan kebetulan karena terjadi berulang-ulang. Lihat video-video saya. Oke, see you next time dan jangan lupa like and subscribe supaya channel ini tetap eksis dan saya tidak malas-malasan untuk